Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang fenomenal di dunia, termasuk Indonesia, yaitu integritas. Integritas ini berasal dari buku saya yang judulnya Integritas, Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan dan Kebahagiaan. Secara tarif, integritas berasal dari perkataan Inggris, integrity artinya menyatu. Di dalam bahasa agama, integrity itu bisa disinonimkan dengan perkataan kafa, yaitu menyeluruh. Dari perkataan menyatu, integrity atau kafa, menyeluruh, maka kemudian bisa kita pahami bahwa integritas adalah sikap jiwa seseorang sejalan dengan apa yang dipikirkan, sejalan apa yang diucapkan, sama dengan perbuatannya dan perilakunya. Itulah integritas. Integritas ini ada 6 pilar. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, objektif. Yang kelima, berani ambil putusan dan siap menerima risiko. Dan yang keenam, disiplin dan bertanggung jawab. Seri pertama ini kita bicarakan tentang kejujuran. Kejujuran itu bisa terhadap diri sendiri, sehingga disebut sebagai jujur terhadap diri sendiri. Juga bisa terhadap orang lain, sehingga disebut jujur terhadap orang lain. Yang ketiga, jujur terhadap lingkungan. Jujur terhadap diri sendiri itu adalah seseorang harus menyadari, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, profesor, doktor, sampai tukang sapu, dia harus yakin, percaya bahwa dia berasal dari air yang hina, yaitu dari sperma bapaknya dan ovum dari ibunya. Dan sekali berhubungan suami istri, maka lahir 50 juta sampai ratusan juta. Dari ratusan juta sperma itu, hanya satu yang berhasil membuahi ovum istri kita. Nah, oleh karena itu maka 270 juta rakyat Indonesia semua adalah manusia unggulan, karena ketika di dalam rahim ibunya mereka mengalahkan puluhan juta saudara-saudaranya, hanya mereka sendiri yang berhasil menjadi manusia. Pertanyaannya adalah sekarang setelah jadi presiden, menjadi menteri, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, DPRD, dan seterusnya, membohongi rakyat, membohongi masyarakat, membohongi dirinya sendiri, karena dia lupa bahwa dia berasal dari air yang hina. Jujur terhadap sendiri ini disebutkan oleh Imam Ghazali adalah bahwa ada orang yang tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, dan ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, untuk itu maka kemudian agar supaya kita tahu bahwa kita tahu, maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang jujur terhadap orang lain. Syarat untuk kita jujur kepada orang lain adalah bahwa kita harus mengaku kita punya kelemahan. Dan pada waktu yang sama kita mengaku bahwa orang lain punya kelebihan. Kekurangan kita dan kelemahan orang lain kemudian disatukan. Seperti jari saya ini, maka kemudian akan menyatu. Padahal 5 jari masing-masing tidak sama ukurannya. Tapi ketika disatukan, maka bisa membuat apa saja. Pertahanan, pekerjaan, dan seterusnya. Itulah syarat jujur terhadap orang lain. Ketika tidak jujur terhadap orang lain, maka hari ini kita lihat bagaimana 6 warga sipil dibunuh oleh polisi tanggal 7 Desember 2020 di kilometer 50 tol Jakarta Cikarang dini hari. Karena tidak jujur terhadap orang lain, maka kemudian mereka tidak hanya dibunuh, tapi dianiaya. Karena tidak jujur terhadap orang lain, baik Presiden, Komnas HAM, Polri mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak karena polisi membela diri terhadap tembakan atau serangan dari 6 orang warga sipil. Bagaimana mungkin terjadi tembak-menembak sementara yang berada di belakang menguntit mobil kendaraan HRS ini adalah orang yang tidak menggunakan uniform
baik sebagai mobil dinas maupun pakaian resmi. Sehingga kemudian ketika ada mobil di belakang yang zigzag untuk menyalip, logika sunnatullah orang waras akan menganggap bahwa orang di belakang ini adalah penjahat, sehingga semua cara dilakukan. Karena tidak jujur terhadap orang lain, maka korupsi di Indonesia masuk dalam urutan yang pertama di Asia. Berada pada urutan yang cukup signifikan di dunia. Dan karena tidak jujur terhadap orang lain, maka kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia hasil pengumuman yang terakhir dari 4.0 atau 40 tahun lalu sekarang menjadi 37 atau 3.7. Artinya bahwa karena tidak jujur terhadap orang lain, korupsi merajalela, bahkan dana bansos untuk orang-orang miskin yang harganya Rp300.000 itu disunat, dicuri oleh Menteri Sosial dengan ambil 10.000 dan kemudian dalam waktu beberapa bulan bisa mengambil 17 miliar rupiah. Ini adalah tidak jujur kepada rakyat, tidak jujur kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak jujur terhadap lingkungan. Karena tidak jujur terhadap lingkungan, hari ini di seluruh Indonesia, hujan satu hari saja, banjir di mana-mana. Dari Aceh sampai Sulawesi Barat. Terakhir kita dengar Sulawesi Barat, luar biasa. Tanah longsor, bangunan runtuh, jembatan runtuh. Kalau orang-orang Sumatera Selatan atau bapak ibu yang pernah ke Palembang akan melihat jembatan Ampera. Itu dibangun pada tahun 60-an. Hari ini masih kokoh. Hanya tidak berfungsi karena dia tidak bisa lagi, karena perawatan tidak bisa lagi mengakibatkan kapal bisa lalu lalang. Tapi perhatikan di Kalimantan Timur. Beberapa waktu yang lalu, usia jembatan itu baru 10 tahun. Kemudian runtuh. Karena ketidakjujuran, baik kepada orang lain, terhadap lingkungan, di mana lingkungan itu tidak diperhatikan. Bagaimana memperhatikannya, apa yang disebut dengan izin lingkungan, maka kemudian 10 tahun jembatan itu runtuh. Beberapa tahun yang lalu KPK menangkap 3 gubernur Riau. Hat-trick, 3 gubernur berturut-turut. Kenapa? Karena tidak jujur terhadap lingkungan. Kerjasama antara Pemda dengan pengusaha-pengusaha hitam. Maka terjadi penggundulan hutan di Riau 8,2 hektar per menit. 8,2 hektar per menit. Sehingga dengan demikian, maka terjadilah bencana dan seterusnya. Dari penjelasan singkat tadi, maka simpulan yang dapat kita lakukan adalah, kalau Anda mau mengaku sebagai orang yang berintegritas, baik sebagai anak, baik sebagai ibu, baik sebagai ayah, baik sebagai suami, baik sebagai istri, presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPRD, maka berlatihlah untuk jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana melatih diri untuk menjadi jujur sendiri? Pastikan bahwa Anda itu hamba Allah, punya kelemahan, punya kekurangan. Semua manusia pernah berbuat salah, kecuali para nabi dan para rasul yang mereka maksum, terpelihara. Karena itu sering-seringlah berdialog dengan nurani Anda, kembalikan kepada kalbu, menjadi seorang muslim yang taat, menjadi seorang Nasrani yang taat, menjadi seorang Hindu yang taat, menjadi seorang Buddha yang taat. Berarti Anda adalah Pancasilais. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agama, bukan negara kapitalis, bukan negara komunis, sehingga setiap warga negara Indonesia melaksanakan ajaran agamanya, dia adalah Pancasilais, berarti dia jujur. Yang kedua, berlaku jujurlah kepada orang lain. Meskipun cuma Rp1, kalau bukan hak Anda, jangan ambil. Uang kantor, uang perusahaan, uang orang tua orang lain. Kalau Anda tahu itu hak Anda, berjuanglah sampai tetesan air liur yang terakhir. Air liur dulu. Kalau sudah biasa dengan air liur, baru bisa sampai ke darat.
Dengan demikian, korupsi yang ada bisa kita kurangi, karena pengalaman saya di KPK, 43% kasus yang oleh KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Terakhir, kata salah seorang pimpinan KPK, sekarang ini 70% kasus KPK adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Padahal di dalam APBN setiap tahun ada 35% tentang pengadaan barang dan jasa. Berarti uang yang dikorupsi itu ada 70% kali 30% kali 2.000 triliun kalau APBN itu 2.000 triliun. Terakhir, kejujuran terhadap lingkungan hidup. Jangan Anda membangun rumah Anda sepenuhnya dengan tanah yang ada. Kalau tanah Anda 100 meter, jangan bangun bangunan 100 meter. Bangunlah 70, bangunlah 60, bangunlah 80. Space susah kosong itu 20 meter, 10 meter, tanam pohon. Kalau Anda menebang pohon, maka pastikan harus Anda ganti dengan pohon yang lain. 2 pohon yang lain. Ada sampah, buang ke tempat sampah. Jangan buang sampah ke got. Karena pasti selokan got itu akan mampet, dan kemudian ketika hujan, maka kemudian banjir, kemudian apa yang terjadi seperti yang kita saksikan dari Aceh sampai ke Sulawesi Barat, ribuan orang korban, rumah-rumah hancur, jembatan rusak, bangunan rusak, karena kita tidak jujur terhadap lingkungan hidup. Barangkali ini beberapa hal yang kita komunikasikan pada episode pertama ini. Mudah-mudahan besok Anda sudah menjadi orang yang berintegritas, dengan mulai pada jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Yakuza.